Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Ketua beserta pengurus masjid yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sudah bahas al-ayat al-kauniyah. Salah satu ayat al-kauniyah adalah tentang penciptaan manusia. Allah bersumpah demi pohon tin, pohon zaitun, demi bukit Tosina, kemudian demi negeri Mekah yang aman. Itu cukup mewakili makhluk-makhluk Allah. Ya, mewakili tumbuhan-tumbuhan yang agung, tumbuhan-tumbuhan yang ajaib. Bukan sekadar makanan, tapi ada nutrisi, ada mineral, kemudian ada gizi lengkap di situ. Kemudian mewakili bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman. Dalam negeri itu ada orang, ada binatang, ada jin, ada iblis, lengkap di situ itu. Ada malaikatnya, karena malaikat rahmat itu turun setiap hari ke bumi. Tapi di antara yang Allah bersumpah demi makhluk-makhluk ini, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini dalam penafsirannya bukan hanya sebaik bentuk, segalanya. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik sifat, sebaik-baik makan minuman, sebaik-baik makanan, sebaik-baik pakaian. Pakaian yang paling banyak macamnya manusia. Kita kan kenal dengan malaikat. Apa pakaian malaikat? Nah, kita pernah dengarkan. Iblis setan, nah ada telanjang juga dia. Makanya senang iblis setan dengan orang telanjang, karena dia telanjang. Binatang apalagi, orang aja ngasih, anjing dikasih baju, monyet dikasih baju. Ya, sementara manusia tak mau lagi berbaju. Ini kita perhatikan. Lengkap manusia lah ahsan. Nah, oleh sebab itu, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak hadir pada kajian sebelumnya supaya nyambung nanti. Dalam segi bentuk, dalam segi rupa, dalam segi sifat, lah, dalam segi perbuatan kelakuan, lah, dalam segi makanan, dalam segi minuman, dalam segi pakaian, di antara makhluk Allah, manusia yang paling bagus. Cuman kita tidak bersyukur diciptakan Allah seperti ini. Mau jadi setan juga, mau jadi binatang juga. Nah, nih. Kemudian setelah itu apa? Manusia Allah ciptakan makhluk terbaik. Makanya Ustaz katakan pada pertemuan terdahulu, adakah sifat-sifat asli manusia yang buruk? Tidak ada. Kenapa? Manusia diciptakan Allah ahsan.
Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik sifat, kok ada sifat buruk sifat manusia? Kalau ada sifat yang buruk sifat manusia pasti dua sifat. Pertama sifat iblis setan, yang kedua sifat binatang yang dipakai oleh manusia. Mengapa manusia bisa memakai sifat binatang, memakai sifat iblis dan setan? Karena iblis dan setan itu keunggulannya nafsu. Malaikat keunggulannya akal. Iblis setan keunggulan nafsu, dan nafsu itu Allah titip juga pada manusia. Manusia ada akal, ada nafsu. Nah, dengan nafsu yang diberikan Allah kepada manusia, manusia berpotensi punya kemampuan untuk melakukan baik dan buruk itu. Mengapa malaikat tidak berpotensi punya kemampuan melakukan perbuatan dan buruk? Karena dia nafsu tidak ada. Mengapa iblis tidak berpotensi melakukan perbuatan yang baik? Karena akal tidak ada. Maka kalau orang tak berakal, tidak ada baik kelakuannya. Senyum sendiri, cuma tengok orang gila. Makan semarang makan aja, minum semarang minum. Makanan minum tidak jadi prioritas bagi orang gila. Kenapa? Akal dengan nafsu inilah kita bisa bedakan. Pada manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Nah, itulah yang terus. Apabila akalnya naik, keimanannya pun naik. Nah, apabila nafsunya yang berkuasa, akalnya turun, keimanannya turun lagi. Maka dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa? Karena ada akal, ada nafsu. Kalau kuat nafsunya, kalah akal ini. Ya, kalah akal. Tapi tatkala kuat akalnya, dia menang nafsunya. Apa? Kalau kuat akalnya, kalah nafsunya. Makanya Allah kata, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu itu ada dua, ada fujur jahat, ada takwa baik. Fujur asfala safilin. Nah, itu nanti gabungan ini. Mengapa Allah jadikan? Lah, summa radatnahu. Ini kita kaji. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa. Radatnahu. Aspal. Safilin. Nah, kita bahas. Mengapa manusia itu baik? Setiap itu baik pasti di atas. Setiap buruk pasti di bawah. Maka surga itu di atas atau di bawah? Surga di atas. Ya, neraka di bawah. Maka tatkala kita mulai siratal mustaqim, lurus siratal mustaqim sampai pintu surga langsung itu di atas. Kalau tidak lulus siratal mustaqim, jatuhnya ke atas ke bawah, ke bawah. Asfala safilin. Yang paling bawah neraka itu namanya sakor. Sakor itu tempat siapa, Bu? Tempat orang tak salat. Ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan Anda terjun ke neraka, kerak neraka? Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dulu dunia tidak salat. Parah sekali. Nah, sekarang kita tengok asbabnya. Ya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu, ke darjat paling bawah. Asfala safilin, paling bawah.
Nah, sekarang ini yang akan kita kaji. Ya. Mengapa Allah katakan manusia itu sebenarnya tinggi. Kemudian kami jadikan dia jatuh ke bawah. Apa yang membuat kita jatuh ke bawah? Iya. Yang membuat kita jatuh bangun adalah iman. Nah, ini asfala safilin sebabnya apa? Ini masalah al-iman. Ini. Kenapa al-iman? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Tatkala imannya naik, ahsani takwil. Orang beriman bentuknya baik, sifatnya baik, makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya baik. Otomatis dia Pak. Otomatis. Apa? Di sini apa? Kalamuhu. Ucapannya baik, qalbuhu. Baik. Jadi bentuknya, sifatnya, ucapannya, hatinya semua baik. Ahsan. Nah, coba tengok. Jadi kalau ditanya mengapa tiba-tiba Allah katakan orang itu down, derajat manusianya turun. Jawabannya karena persoalan iman. Bukan Islam. Karena Islam itu masih netral. Orang Islam punya akal, punya nafsu. Ya. Orang Islam yang mengikuti nafsunya, itulah dia. Seperti hewan, binatang, dan setan. Orang Islam yang mendidik akalnya, tidak melepaskan nafsunya, itulah dia yang naik dia. Kemudian yang membuat iman turun naik itu apa? Tadi penyebabnya turun ke derajat yang paling bawah itu iman. Terus sekarang iman ini yang membuat iman turun naik itu sifat imannya turun naik. Yang membuat iman turun naik itu apa pula? Jadi sifat iman kata Allah, kata Nabi, sifat iman turun naik. Pasang surut dia, itu dikatakan iman itu. Keyakinan kita kadang percaya, kadang tidak, kadang percaya, kadang tidak. Cuman apa yang menyebutkan kadang percaya, kadang tidak? Yang menyebabkan itu adalah yang pertama adalah ilmu. Ilmu, Pak. Apabila amal menyatu dengan iman, apabila ilmu menyatu dengan iman, otomatis dia menjadi aman. Kalau amal ini, kalau ilmu, iman, lah dengan ilmu dia beramal, lah amalnya pasti soleh, amalnya pasti baik. Ini kaidah ini tak bisa dirubah. Sudah seperti itulah kata Allah. Jadi ilmu dan iman ini yang membuatnya turun naik. Kurang ilmu, kurang amal, kurang soleh, iman turun.
Banyak ilmunya, banyak amalnya, amalnya baik, iman. Nanti kita bacakan ayat nanti, biar sekarang jangan bacakan ayatnya dulu. Kita jelaskan dalil ayat pertama bahwasanya ilmu ini membuat iman naik, iman turun. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Kurang ilmu, kurang iman, kurang amal, turun dia. Tatkala dia turun, bentuknya bentuk orang, tapi sifatnya sifat binatang, sifat setan. Nah, minumannya minuman yang haram. Segala disungkah. Khamar, narkoba yang menghancur-hancurkan otaknya tuh, makanya. Makanannya yang haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Anna yustajab lahu doa. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Berarti kalau Allah tidak kabulkan doanya, di atas posisinya atau di bawah? Di bawah. Sebab kalau dikabulkan Allah, makanya kita begini ke atas. Kenapa? Orang beriman itu posisinya di atas, minta kepada yang di atas. Kalau buruk dia, begini. Kenapa? Karena amal kebaikan itu mana tempatnya? Illiyin. Kan jelaskan Quran. Amal tempat penyimpanan amal kita mana? Illiyin. Di atas langit ketujuh sana. Tempat penyimpanan amal buruk di mana? Sijjin. Kan harus jelaskan. Amal yang baik naik ke atas. Ilin itu ali itu tinggi. Naik ke atas, disambut oleh para malaikat. Heran para malaikat mendengar. Rupanya amalan yang soleh itu indah naiknya. Malaikatnya kekagum-kagum. Lalu Allah banggakan manusia yang beramal soleh itu di hadapan para malaikatnya. Coba tengok kalian malaikat. Kalian malaikat wajar baik karena kalian tidak punya nafsu, tidak punya tantangan. Hambaku manusia, dia punya akal, punya nafsu, tapi bisa dibuat baik. Hebat. Ahsanitat. Tapi Allah tidak lihatkan kepada kita di dunia ini bagusnya amalan kita tuh Allah tidak lihatkan. Biar besok di akhirat tercengang kita menengoknya amalan kita itu. Ini amalan saya mengaji dulu, amalan saya menuntut ilmu dulu, amalan saya salat, puasa, ini bentuknya. Maka mereka minta balik ke dunia, balik mau jadi orang soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal soleh inna muqinun. Sekarang kami baru yakin, balikkan kami ke dunia, balik ya Tuhan. Kami mau jadi orang soleh. Tidak akan mungkin. Maka Allah jadikan dalam surah Yasin, dalam surah Sajadah kan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Coba tengok. Tidak satu pun makhluk Allah yang tahu apa yang Allah rahasiakan tentang sesuatu keindahan yang dilihat oleh mata manusia besok di akhirat. Itu balasan bagi orang yang beramal. Beramal apa? Beramal soleh. Syarat beramal soleh itu apa? Ilmu dengan iman. Tak ada ilmu dengan iman, amal soleh tak ada. Tak ada ilmu dengan iman, tak ada amal soleh, maka dia paham konsep itu Pak. Nah, kita ngaji yang jelas-jelas ya Pak. Berarti kewajiban kita apa? Kita wajib menuntut ilmu. Kita wajib beriman.
Kita wajib beramal, kita wajib berakhlak. Amal yang soleh ini termasuk adalah akhlak. Asfali artinya apa? Summa radadnahu asfal. Kalau baik ini untung. Semua kebaikan keuntungan. Lawan untung apa? Rugi. Semua yang jahat, semua yang tidak baik pasti rugi. Wal asri innal insana lafi, berarti asfala safil ini al khusr, rugi. Illal ladina amanu amilu, jumpa balik Pak, supaya Bapak yakin percaya gitu. Baru kita sebutkan ayat penguatnya. Sama dengan ini. Tsumma radadnahu asfala safil illal ladina amanu amilu sholihat. Tak mungkin kita beriman beramal soleh tanpa ilmu. Karena ilmu itu instrumen, ilmu itu alatnya. Macam karena kita beriman tanpa ilmu, tidak akan naik-naik ya. Ini iman ini balon anginnya, ya balonnya. Ilmu itu isinya, amal itu pompanya. Kenapa balon bisa naik? Karena dipompa dengan amal. Amal itu kan kojo kerja. Apa yang dipompakan? Ya, iman tadi. Dipompakan iman tadi. Semakin kuat imannya, semakin ada isinya, semakin kuat. Kalau tidak berisi, macam mana pun, atau bocor balon itu, dipompa tak akan naik ya Pak. Ini ilustrasi mudah memahami. Jadi imannya balon itu, ya ilmunya isinya, amalnya tukang pompakan. Jadi ilmu dengan iman inilah yang membuat balon ini naik, balon itu imannya. Habis anginnya turun, pompa lagi seperti lampu strongkeng dulu. Masih ingat lampu strongkeng Pak? Kalau orang-orang kampung tahu dia itu. Lampu petromak veteran dulu, lampu strongkeng. Ada mereknya Solar, ada Tingkuan, macam-macam mereknya tuh. Ya. Nah, coba kalau sudah mulai redup dia bolanya tuh kan. Nah, minyaknya ada di dalam, itu isinya itu. Ilmu itu minyak, itu tugas kita pompanya. Ya, pompa dia, ilmu itu memancing iman. Ya, dipancing pula amalnya, semakin pompa berangin, langsung dia hidup terang dia. Maka jadidu imanakum. Karena iman itu membuat terang nanti. Iman itu buat naik. Perbaharui terus imanmu, kata Rasul. Kefanu jadidu imanana. Bagaimana cara memperbaharui iman itu? Caranya dengan ilmu dan amal. Tuntut ilmu, amalkan, naik dia. Ya, isi minyak pompa, isi minyak pompa. Insyaallah terang-terang dia. Kurang dipompa, redup dia. Kurang ilmu, kurang amal, maka imannya turun. Bisa dipahami Pak Bu. Kalau ragu siapa bertanya, boleh bertanya, mana yang ragu. Ini katanya. Jadi kita sudah dijawab, summa radadnahu
asfala safilin, kemudian kami kembali ke manusia itu kepada derajat paling bawah. Ya, penyebab turunnya adalah karena iman dan ilmu. Ilmu saja tanpa iman tak bergerak dia. Iman saja tanpa ilmu juga tidak bergerak. Karena sepaket yarfa'illahu alladhina amanukum walladhina utul iman. Baru yarfa, baru dia naik kalau ada ilmu, ada iman. Tak ada ilmu, tak ada iman, turun. Atau ada ilmu, tak ada iman, turun. Atau ada iman, tak ada ilmu, turun. Tidak ada salah satunya, dia pasti turun. Turun itu berarti tidak baik lagi. Kalau tidak baik, berarti tidak untung. Kalau tidak untung, rugi. Rupanya kebanyakan manusia itu rugi. Kenapa ruginya? Ada lampu tapi tidak dipompa, tidak dikasih minyak. Dia mengharapkan terang, Pak. Dari mana terangnya lampu itu? Lampu strongkeng, petroma. Ya, ada minyak, ada lampu, tak dipompa, tak terang juga dia. Dipompa tapi minyak tak ada, tidak terang juga dia. Dia saling menguatkan terus, tidak bisa dipisahkan ilmu, amal, ilmu, iman, amal, saleh, tidak bisa dipisahkan. Orang yang rugi ini di mana tempatnya? An-nar, neraka. Orang yang ahsan ini pasti dia di surga. Kenapa? Orang yang baik-baik tempatnya baik-baik pula. In ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. Jika kamu baik, kebaikan dikembalikan kepadamu dunia dan di surga nanti. Wa in asaqtum falaha. Tapi jika kamu berbuat jahat, kejahatan akan dikembalikan di dunia dan di akhirat di neraka itu. Berarti dia rugi. Sekarang kita tengok kenapa umat Islam ini turun semua keimanannya. Banyak yang rugi. Bukti rugi apa? Kita di negeri ini mengalami kerugian sepanjang masa. Memilih pemimpin diharapkan kita untung, rugi lagi. Kita punya bank diharapkan untung, rugi lagi. PLN kita bayar tiap bulan, nonggak, didenda dan sebagainya, diputuskan, tapi nyatanya rugi lagi. PTPN 5, subhanallah sawit tidak sedikit, banyak, tapi katanya PTN 5 bangkrut, rugi. PT Garuda Indonesia rugi. Kenapa rugi? Karena dikuasai bukan oleh orang berilmu dan beriman. Semarang tempat aja, asal berjasa dia memilih dia, kamu duduk situ duduk. Padahal dia tidak berilmu. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila pekerjaan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggusan kehancurannya. Tapi apabila pekerjaan diberikan kepada ahlinya, tapi tidak dibarengi dengan ilmu dan iman amal, juga hancur. Jadi maunya apa? Serahkan suatu pekerjaan itu kepada yang membidangi, yang ahli dari bidang itu. Kemudian orang yang menempati bidang itu berilmu, beriman, beramal soleh. Baru dia kita akan untung. Ini negara kita entah sampai kapan rugi ini. Padahal dalam kali kalian ini untung apa rugi? Untung. Dalam berbagai pengamat politik, pengamat ekonomi, termasuk Mahfud MD mengatakan, kalaulah bukan hasil tambang saja, belum hasil agrarianya, belum hasil lautnya, hasil tambang saja dikelola dengan baik, tambang di Indonesia ini, bekerja tidak bekerja per orang sudah bergaji kita 20 juta.
Untung enggak tuh Pak? Sekarang mana untung itu? Gara-gara brengsek inilah. Ya, tak berilmu, tak beramal, tak beriman. Dia tidak takut sama Allah. Padahal semua yang mereka curi itu besok pasti akan mereka bayar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di padang mahsyar besok di akhirat itu dikembalikan kepada manusia masa kejahatan yang pernah dia lakukan di dunia. Ayat ini aja kita paham sudah cukup membuat kita sadar, Pak. Tuh, bagi yang mengambil duit yang 300 triliun. 300 triliun itu katanya dibangun rumah 500 juta bisa untuk membangun rumah Jakarta dengan Jawa Barat. 1 triliun tidak sedikit Pak, ini 300 triliun. Ditengokkan di situ kalau dibuat di kapal, berapa kapal tankernya yang membawa 300 miliar. Bisa 300 triliun, bisa diambil. Coba perampasan aset, undang-undang perampasan aset itu disahkan oleh DPR. Cuman yang mengesahkan undang-undang itu tersangkut pula di situ. Kalau disahkan undang ini berarti menapuk air didulang, dado surang dengan kanai. Meludah di atas, semut ludah itu. Maka sampai sekarang belum ditokok. Besok anggota-anggota dewan itu jangan dipilih lagi. Sebab yang milihnya kita soalnya. Duit dan nerima 200-300 ribu, baju kaos, baju oplong, ke sarung. Nah, itulah akibatnya. Habis kita dijual. Jadi kita cerita untung rugi. Kebaikan akan membawa keuntungan, keburukan akan membawa kerugian. Ini apa kata Nabi SAW? Nah, alaikum bisidiki. Kamu harus jadi orang jujur dan benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir al hasanah. Sesungguhnya kejujuran dan kebenaran itu membawa kebaikan. Innal birra yahtadi ilal jannah. Kebaikan membuat orang ke surga semuanya. Iyakum wal kadhib. Jauhilah kamu sifat pendusta dan pembohong. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan membawa orang kepada kepada kejahatan. Al fujur yahdi ilan nar. Kejahatan akan mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Maka orang rugi ini pasti masuk neraka. Nah, ini kita tengok. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun. Nah, ini dia. Orang beriman, beramal soleh ini dia naik terus. Kalau naik terus, taruhlah kotak amalnya di atas, kemudian dibocorkan ke bawah, ngalir terus dia. Tapi kalau di bawah bisa ngalir ke atas, tidak akan mungkin. Ya, makanya supaya ngalir, pendosa itu dicampakkan di ke bawah. Nah, amal ladina amanu bisoleh falahum ajrun. Ini ya. Ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka yang berilmu, beriman, beramal soleh itu bagi mereka pahala, balasan, upah, ganjaran tak pernah putus. Subhanallah, wailul maqtu' tak pernah putus.
Makanya siapa orang berilmu, beramal, beriman, beramal soleh itu? Yang pertama orang infak dan sedekah. Tanda orang beriman kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu berinfak. Infak itu sedekah jariah. Apabila mati anak Adam, inqata amaluhu, putus segala amalannya. Pertama sedekah jariah, pertama sedekah jariah. Siapa yang bersedekah jariah itu? Orang yang berilmu, beriman, beramal saleh. Pasti itu. Yang kedua yang terputus apa? Ilmu yang tafa'ubi. Kita dalam untuk ilmu, meninggal kita dalam untuk ilmu ini, ya, tiap minggu kita untuk ilmu, tiap minggu meninggal kita kapanpun, pokoknya kita masih dalam kondisi taklim, belajar, maka matinya mati syahid. Rugi orang-orang kalau nak ngaji, apalagi yang tua-tua umur 40 tahun ke atas nak ngaji, rugi bang. Ini kita paham karena sekarang